kita kan lagi kerja sekarang, lagi kerja dulu. Sekarang kita dukung, kita harus dukung pemerintah karena itu sebagai konsekuensi dari partai yang mengusung, pendukung. Jadi kita mengawal pemerintahan Pak Presiden, Pak Prabowo, sama Wakil Presiden Mas Gibran. Ya. Dukungan awal untuk Prabowo dalam Pilpres 2024 diberikan oleh Partai Amanat Nasional yang menyebut siap mendukung Prabowo sebagai capres. Namun untuk calon wakil presiden, PAN meminta diajak berdiskusi. Sementara Gerindra sudah mendeklarasikan untuk kembali mengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2029. Tim Liputan Kompas TV. Belum ada setahun pemerintahan Prabowo, dukungan untuk Prabowo Subianto maju kembali dalam Pilpres 2029 disampaikan oleh partai politik koalisi pemerintahan saat ini. Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika ada Yunarto Wijaya dan Sekjen Partai Golkar Sarmuji. Mas Toto dan Pak Sarmuji, selamat petang. Selamat petang, Mas. Selamat petang, Mas. Pak Sarmuji, saya ingin ke Pak Sarmuji terlebih dahulu. Pak, mungkin bisa ditegaskan kembali bahwa Golkar betul tentu akan mendukung pemerintahan saat ini, tapi Golkar juga akan mendukung Prabowo di Pilpres 2029 tidak? Begini, kita sebenarnya beberapa statement kami sudah menggambarkan bagaimana posisi Golkar terhadap pemerintahan saat ini, terhadap pemerintahan Pak Prabowo, dan terhadap Pak Prabowo sendiri. Kami tentu saja pasti akan mengamankan, mendukung pemerintahan ini sampai selesai, terutama terhadap Bapak Presiden Prabowo. Dan sinyal itu juga disampaikan oleh Ketua Umum, disampaikan juga oleh pengurus-pengurus Golkar yang lain seperti Bang Idrus, lalu Bang Doli, dan saya sendiri. Kita menganggap Pak Prabowo itu sampai hari ini adalah orang yang paling layak untuk dicalonkan kembali dalam Pilpres 2029. Itu bisa diindikasikan dari beberapa hal. Pertama, memang figur Pak Prabowo sampai saat ini adalah figur yang paling kuat. Kedua, dari sisi program-program pemerintah, Pak Prabowo ini mengusung ekonomi kerakyatan. Jadi kalau kita amati benar, akan ada perbedaan yang ya agak signifikan terhadap program-program kerakyatan. Sebut saja makan bergizi gratis, lalu check up kesehatan setiap ulang tahun warga negara, lalu juga ada sekolah rakyat, ada juga program koperasi dan sebagainya. Semuanya itu adalah program-program kerakyatan. Dan kalau ini berhasil, tentu saja membawa implikasi yang sangat signifikan terhadap peluang beliau untuk maju kembali menjadi presiden di 2029. Jadi sehingga saat ini kita masih melihat Pak Prabowo adalah figur terbaik yang layak untuk menjadi calon pada tahun 2029 kelak. Artinya dukungan ini Pak Sarmuji apakah sudah bersifat keputusan partai atau sifatnya masih aspirasi pribadi dari elit Partai Golkar? Memang belum menjadi sikap resmi partai, karena sikap resmi partai itu harus melalui mekanisme partai, yaitu melalui rapat pimpinan nasional. Kapan rapat pimpinan nasionalnya memang belum segera kita lakukan, karena saat ini kita lagi kick off musda. Kemarin baru musda pertama di Jawa Tengah. Ya. Jadi musda-musda dulu kita selesaikan. Nanti agenda berikutnya, agenda Rapimnas, apakah sudah membahas Pilpres atau belum, tentu berdasarkan kondisi yang ada. Karena Rapimnas itu banyak agendanya. Bisa juga mengesahkan peraturan organisasi, bisa juga isu-isu politik dan sebagainya. Oke, artinya dukungan ini masih bisa digoyang di dalam internal Partai Golkar. Saya ingin ke Mas Toto. Mas Toto, kalau kita lihat kan pemerintahan saat ini juga belum berjalan 1 tahun. Kenapa dukungan ini untuk Prabowo Subianto ini terlihat cepat sekali, terlalu dini tidak? Bukan hanya belum 1 tahun, Mas, sebenarnya baru 5 bulan ya. Jadi kalau umpamanya sepak bola ini bahkan belum menit ke-10. Jadi jangan disimpulkan apapun, kira-kira terlalu jauh. Dan betul, ini prematur. Dalam konteks kalau pertanyaannya adalah kenapa sih terburu-buru partai-partai pendukung langsung menyatakan dukungan, 2 periode dan lain-lain. Buat saya penjelasannya simpel aja. Ini fenomena bulan madu. Bulan madu itu kan
yang namanya suami atau istri pasti dia akan bilang, oh suami saya ganteng sekali, istri saya ganteng sekali. Itu fenomena bulan madu. Tapi begitu udah nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, situasinya bisa saja berbeda. Artinya yang saya katakan apa? Kenapa saya analogikan seperti apa perkawinan dan efek bulan madu? Dua orang yang diikat oleh cinta saja, kalau bulan madu itu pasti mesra-mesranya, saling memuji, tapi angka perceraian kan kita tahu tinggi, Mas. Apalagi yang namanya koalisi. Ikatannya itu bukan berdasarkan cinta, tapi didasarkan pada kepentingan. Jadi ini menurut saya sesuatu yang memang sangat mungkin berubah ke depan. Yang kedua mungkin juga disebabkan memang oleh sistem yang namanya periode pertama. Biasanya ada sebuah anggapan dari para partai, kalau incumbent masih bisa maju kembali di periode kedua, biasanya peluang untuk menangnya besar. Sehingga, sorry tanda kutip, mereka berlomba untuk mencari muka, entah tujuannya untuk mempertahankan kursi jabatan yang sudah diberikan, atau siapa tahu dapat bonus tambahan nih misalnya. Tapi apakah ini cara yang tepat untuk memberikan dukungan dan mengawal pemerintahan sampai 2029? Menurut saya tidak tepat. Yang namanya pemimpin, kalau baru mulai kerja, sudah langsung dinyatakan didukung lagi, biasanya akan malas kerja. Buat apa? Karena dukungan sudah pasti diberikan. Padahal logikanya, dukungan bisa diberikan kepada partai terhadap incumbent ini untuk periode kedua, kalau kerjanya bagus. Jadi, saya berharap narasi-narasi ini sudahlah stop saja, perbanyak dan perkaya narasi mengenai apakah memang betul apa yang disebutkan oleh Mas Armuji tadi, program-program yang dianggap kerakyatan, itu kan juga ada sisi kontroversinya. Ada juga protes-protesnya, ada juga kritik-kritiknya. Tunjukkan bahwa memang program itu akan tereksekusi dengan baik dan implikasinya bagus buat masyarakat. Secara otomatis kalau itu terjadi, Prabowo akan dicalonkan kembali kok. Oke, saya ingin ke Pak Sarmuji lagi. Pak Sarmuji, tadi kata Mas Toto, dukungan dari Partai Golkar, meskipun secara tersirat, ini untuk mengamankan kursi di kabinet. Betul, Pak Sarmuji? Ya, Golkar dan Pak Prabowo itu relasinya bukan relasi sesederhana itu, karena Pak Prabowo itu adalah alumni Golkar. Ada benang merah ideologis antara Partai Golkar dan Pak Prabowo. Ada ikatan historis. Pak Prabowo bagaimanapun adalah alumni Partai Golkar. Dan pada berbagai kesempatan, Pak Prabowo menunjukkan kebanggaannya pernah berproses di Partai Golkar. Jadi pola relasinya tidak sekedar relasi kepentingan, tetapi ada benang merah historis, ada benang merah ideologis, yang itu tentu saja menambah bobot relasi antara Partai Golkar dan Pak Prabowo. Oke, saya ingin ke Mas Toto lagi. Mas Toto, tadi kan sudah dibahas bahwa nampaknya dukungan dari partai politik ini terlalu dini. Tapi apakah ini akan berdampak positif, Mas, ke partai politik misalnya Golkar, atau justru bisa saja berdampak negatif? Karena kita tahu juga bahwa cukup banyak nampaknya kritikan yang kemudian sampai dengan saat ini masih dilayangkan kepada pemerintah. Iya, pada akhirnya kan kalau kita bicara mengenai kepuasan publik terhadap Pak Prabowo pun kan masih terlalu prematur untuk disimpulkan Prabowo ini berhasil atau tidak. Apalagi kalau kemudian dijadikan landasan untuk bisa dianggap layak maju lagi atau tidak. Paling nggak setengah perjalanan lah, 2 tahun setengah. Jangan tadi kalau sepak bola baru menit 10 kita udah simpulkan sesuatu begitu ya. Tapi yang paling penting adalah ini pendidikan politik yang tidak baik ketika narasi-narasi dalam perjalanan baru 5 bulan pemerintahan berlangsung, itu langsung dipenuhi dengan narasi elektoral, narasi kekuasaan. Dan ini yang memulai bukan pengamat loh, yang memulai bukan masyarakat, bukan bahkan Partai Gerindra, yang memulai malah dari teman-teman partai lain, yang kemudian kok seakan-akan berlomba untuk menunjukkan saya yang lebih dulu berani memutuskan Pak Prabowo akan kita majukan kembali. Ini narasi yang tadi saya katakan meninabobokan pemimpin yang niatnya bekerja, lalu kemudian akhirnya masuk dalam narasi konsolidasi politik, mengetes partai yang lain apakah berani juga untuk kemudian melakukan dukungan dari awal. Tetapi saya apresiasi Pak Prabowo kan sudah menjawab bahwa sudahlah, jangan dibahas, kerja dulu. Bahkan Pak Prabowo dalam pidatonya pernah mengatakan, kalau kerja saya nggak bagus, jangan dicalonkan kembali. Harusnya saya berharap ketika sudah ada pidato seperti itu, statement seperti itu, partai berhenti dong. Kemudian masuk ke dalam narasi-narasi terlalu terlalu nafsu untuk terburu-buru bicara mengenai kekuasaan 5 tahun, bukan 5 tahun bahkan ya,
2029 mendatang. Itu yang menurut saya harusnya sudah, itu tanda bahwa partai jangan bawa narasi ini lagi, bekerja. Kalau menteri Anda kerjanya bagus, sudah dikasih jabatan sama Prabowo, otomatis kepuasan publik terhadap presiden juga bagus, otomatis juga Prabowo punya peluang besar untuk maju kembali. Oke, Mas Hasto, saya ingin tanyakan, sebelum fenomena banyaknya dukungan dari ketua umum partai politik terhadap Prabowo di Pilpres 2029, ada juga fenomena sejumlah ketum parpol yang berkunjung ke Solo. Ini ada kaitannya nggak kira-kira? Ya, saya sih tidak mau berusaha mengkait-kaitkan ya, tetapi paling tidak dari beberapa peristiwa yang terjadi, seperti datangnya beberapa menteri ke Solo sehingga menimbulkan beberapa praduga, narasi 2029 yang terlalu dini karena disuarakan oleh ketum-ketum partai, ini kan akhirnya menimbulkan polemik yang ujungnya nggak bagus juga buat soliditas dari Kim gitu ya, atau koalisi pendukungnya Pak Prabowo. Tidak baik juga buat masyarakat yang akhirnya malah dibelokkan narasinya dari mengawasi kerjanya Pak Prabowo bagus atau tidak, programnya bagus dan tereksekusi atau tidak, menjadi narasi mengenai 2029. Dan ini harus dimulai dari partai-partai sendiri yang kemudian tidak memprioritaskan apa yang disebut dengan manuver politik, atau kemudian berbicara mengenai narasi elektoral, tapi betul-betul menjaga mengenai program-program yang kita tahu seluruh negara di dunia sekarang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ini bukan golden age, ini bukan situasi yang baik-baik saja seperti dulu Pak SBY booming komoditi. Sekarang situasinya sangat sulit. Kenapa sih dalam situasi sulit nggak fokus bicara mengenai program dan berhenti berbicara mengenai narasi kekuasaan? Oke, saya ingin ke Pak Sarmuji kalau gitu. Pak Sarmuji, apakah dukungan dari Partai Golkar ini ada kaitannya dengan sejumlah kunjungan ketua umum partai politik ke Solo? Kalau untuk Partai Golkar nggak ada hubungannya ya. Oke. Ketua umum kami ke Solo murni karena faktor Lebaran saja, membawa keluarga, istri dan anak-anaknya. Betul-betul secara virtual itu bisa disaksikan bahwa itu agenda kekeluargaan saja, agenda kemanusiaan saja, dan momentum keagamaan saja. Tidak ada momentum politik sedikit pun yang kemudian memiliki korelasi dengan pencalonan presiden atau apapun yang berkaitan dengan politik. Oke, artinya Partai Golkar ini akan secara konsisten mendukung Prabowo Subianto bahkan hingga ke 2029 nanti, Pak Sarmuji. Potensinya seberapa besar? Ya, nanti forum Rapimnas lah yang akan menentukan. Tetapi kecenderungan itu kan ada. Kita bicara kecenderungan politik saat ini. Tentu saja nanti akan kecenderungan itu akan makin kuat. Tadi faktornya Pak Prabowo, dan kami yakin Pak Prabowo bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat, program-programnya berimplikasi bagi kesejahteraan rakyat. Baik, tentu yang paling utama adalah bagaimana pemerintah. Itu juga. Ya. Kami akan pastikan, seperti yang katakan Mas Yunarto tadi, kami akan ikut mensukseskan bagaimana program-program Pak Prabowo terwujud dan berimplikasi pada kesejahteraan rakyat. Ya, poinnya itu ya Pak ya, artinya apapun geliat politik yang terjadi saat ini, pemerintah harus tetap berfokus kerja untuk kebaikan rakyat. Terima kasih Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya, dan juga Sekjen Partai Golkar, Pak Sarmuji atas waktunya. Sehat-sehat selalu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Sarmuji. Komisi Pemberantasan Korupsi berharap pembahasan RUU perampasan aset dapat segera digulirkan oleh pemerintah dan DPR RI.